Kita lanjutkan sekarang soal nomor 4 ya. Kita masih membahas latihan soal 2.4. Tunjukkan bahwa limit X mendekati 0, akar 1 plus sin X dikurangi akar 1 min sin X dibagi X sama dengan 1 ya. Berarti di sini kita diminta untuk membuktikan ya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, seperti halnya soal-soal limit yang lain, maka kita tes dulu ini ya. Kita coba kita masukkan X sama dengan 0. Nah, ini nanti kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka nanti kita akan ketemu dengan limit bentuk tak tentu ya. Sebab untuk pembilangnya 0, penyebutnya ini juga 0. Nah, 0 per 0 itu merupakan limit bentuk tak tentu. Maka untuk menyelesaikan soal limit berkaitan dengan bentuk tak tentu, yaitu ya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, ini seperti yang sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya. Maka di sini fungsi trigonometri yang ada di soal ini harus istilahnya kita manipulasi gitu ya, harus kita ubah gimana caranya supaya kita tidak lagi ketemu dengan bentuk tak tentu. Nah, karena di sini melibatkan selain fungsi trigonometri juga melibatkan bentuk akar, maka untuk menyelesaikan soal semacam ini caranya adalah kita kalikan dengan istilahnya faktor sekawannya gitu ya. Oke, ini supaya jelas langsung saja ya. Ini saya tampilkan lagi soalnya. Ini langsung kita kalikan dengan faktor sekawan dari fungsi yang ada di pembilang ya. Nah, di sini tandanya minus berarti nanti faktor sekawannya ini tetap, tetapi tandanya adalah kita jadikan positif gitu ya. Berarti yang atas ya pembilangnya ini kita kalikan dengan akar 1 ditambah sin X. Kemudian ini plus ya. Akar 1 dikurangi sin X. Nah, bawahnya ya ini sama ya. Akar 1 ditambah sin X ditambah akar 1 dikurangi sin X seperti ini ya. Kemudian yang di atas dulu. Nah, yang di atas ini mengingatkan kita dengan bentuk aljabar yaitu A min B dikalikan dengan A plus B. Jadi ini adalah A dikurangi B ya kan. Yang di sini A ditambah dengan B. Nah, A min B kali A plus B. Itu rumusnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat ya. Atau saya tulis ini aja ya. Jadi A dikurangi B dikali A plus B sama dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, ini kita pakai ya. Oke. Baik, berarti kalau kita tulis ulang di sini, oh ya ini sama dengan ya. Nah, sama dengan limit X mendekati 0. Untuk yang atasnya dulu berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ada akar dikuadratkan berarti akarnya hilang ya dek ya. Berarti 1 ditambah sin X ini untuk A kuadrat. Kemudian dikurangi B kuadrat. Nah, ini hati-hati kita harus beri kurung di sini. Untuk B-nya kan akar 1 min sin X, berarti kalau B kuadrat akarnya hilang ya. Jadinya di sini 1 dikurangi dengan sin X. Lalu ini kita bagi dengan X ya, dikalikan dengan akar 1 ditambah sin X ya, ditambah akar 1 dikurangi sin X. Nah, seperti ini ya. Mungkin kita lanjutkan di sini sama dengannya ya. Coba ini kalau kita bongkar ya. Jadi limit X mendekati 0, 1 ditambah sin X ya. Kemudian ini minusnya kita masukkan ya. Nah, berarti kan jadinya min 1. Minus ketemu minus jadinya plus, berarti plus sin X ya kan. Kemudian untuk bawahnya nih tetap ya. Jadi X dikalikan dengan akar 1 plus sin X ditambah dengan akar 1 dikurangi dengan sin X. Ya bolehlah ini kita beri kurung ya. Nah seperti ini. Oke. Nah di sini 1 dan min 1 itu kan saling menghilangkan. Berarti supaya enak ya, ini kita coret aja. Nah seperti ini. Sin X ditambah sin X itu sama dengan berapa? 2 sin X ya. Berarti yang atas ini saya pakai warna hijau aja supaya beda ya. Yang di atas ini adalah
2 dikali dengan sin X. Oke. Artinya di sini nanti kita bisa pecah ya sesuai dengan sifat limit fungsi yang sudah kita pelajari. Atau supaya nggak bingung, ini saya tulis ulang aja lah ya. Berarti ini sama dengan limit X mendekati 0 dalam kurung 2 sin X ya. Kemudian ini kita bagi dengan X dikalikan dengan akar 1 plus sin X ditambah akar 1 min sin X. Nah seperti ini. Oke. Duanya, 2 itu kan konstanta ya kan. Ini bisa kita letakkan di depan ya. Ini kita pindah di depan. Ini sesuai dengan sifat limit fungsi ya Dik ya. Jadi 2-nya langsung kita pindah ke depan. Berarti 2. Sekalian ini langsung kita pecah ya. Jadi limit X mendekati 0. Nah seperti ini. 2 kali limit X mendekati 0. Yang pertama sin X dibagi dengan X. Kemudian ini kita kalikan dengan limit X mendekati 0, 1 per akar 1 plus sin X ditambah akar 1 min sin X. Nah ini pernya saya panjangkan ya. Oke, di sini 1. Nah ini tutup kurung. Nah dari sifat limit fungsi trigonometri, kalau kita ketemu dengan bentuk limit X mendekati 0 sin X per X, ini berarti nilainya sama dengan 1 ya. Ini saya tulis dulu, kembali saya pakai warna hijau, berarti ini sama dengan 1 ya. Ini sesuai dengan sifat limit fungsi trigonometri. Nah kemudian untuk limit fungsi yang di sebelahnya, ini kalau kita cek ya, kita masukkan X sama dengan 0, ternyata sekarang kita sudah tidak lagi ketemu dengan bentuk limit tak tentu ya, tidak ketemu dengan 0 per 0, tak hingga per tak hingga dan seterusnya. Nah ya sudah, berarti langsung aja ini kita masukkan. Kalau X nya sama dengan 0, kita tahu kalau sin 0 itu kan sama dengan berapa? 0 ya Dek ya. Berarti akar 1 ditambah 0 sama dengan akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Nah sebelahnya juga sama, ini akar 1 dikurangi sin X berarti akar 1 dikurangi 0, ini juga sama dengan akar 1. Berarti akar 1 juga sama dengan 1 ya. Artinya untuk limit X mendekati 0 ya Dek ya, 1 per akar 1 plus sin X plus akar 1 min sin X itu sama dengan 1 per 2. Nah ini sudah ketemu ini ya. Berarti ini saya pindah di sini ya, sama dengan 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan setengah. Nah atau 2 kali setengah ya sama dengan 1. 1 kali 1 kan sama dengan 1. Nah ini adalah hasil akhirnya. Jadi nomor 4 jawaban yang benar adalah sama dengan, oh ini terbukti. Nah maaf ya. Jadi ini terbukti bahwa limit X mendekati 0 akar 1 plus sin X dikurangi akar 1 min sin X dibagi X. Kalau kita cari ternyata memang benar nilainya sama dengan 1. Nah cara mencarinya seperti ini gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.